warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, keluarga, istri yang solihah, anak-anak yang soleh-solihah, harta yang cukup, ilmu yang manfaat, dan lain sebagainya. Kehidupan yang berkah Allah berikan untuk kita semuanya. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari beliaulah kita bisa menjadi seorang anak yang berbakti, orang tua yang menjadi contoh baik, seorang suami yang soleh, istri yang solihah. Dari beliau kita bisa mendapatkan contoh hidup yang sempurna. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan kebaikan. Orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kufur yang hatinya penuh dengan keburukan. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk membersihkan hati kita agar termasuk bagian dari orang-orang yang beriman yang layak masuk ke dalam surga. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membersihkan hati ini. Yang pertama adalah kita buang penyakit-penyakit hati, dan ini mungkin dibahas di tempat yang lain, di waktu yang lain. Adapun yang kita bahas adalah hati ini perlu diisi dengan apa. Jadi hati ini perlu diisi dengan apa. Dulu kita sempat membahas yang pertama adalah kita isi dengan keikhlasan. Yang kedua kita isi dengan kesabaran. Yang ketiga yang akan kita bahas siang hari ini adalah kita isi dengan niat. Hati kita isi dengan niat. Maksudnya bagaimana? Poin pertama jamaah rahmatullah adalah mari kita menjadi orang yang punya banyak niat baik. Jadi orang itu hatinya kalau penuh dengan kebaikan, dia akan punya banyak niat baik. Misalkan dia pergi ke warung membayar 50.000 tapi kembaliannya 100.000. Orang yang punya niat baik dia akan kembalikan. Tapi kalau orang yang punya keburukan, di dalam hatinya penuh dengan keburukan, jangankan dia kembalikan, bahkan dia datang minta lagi, Bu, kembaliannya kurang gitu. Maka orang yang penuh dengan keburukan itu ya, dia adalah calon-calon daripada orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Jamaah rahmatullah. Lalu begitulah dalam hati kita hendaknya selalu punya banyak niat baik. Ketemu dengan masalah punya niat baik, ketemu dengan sebuah peristiwa punya niat baik, nemu uang punya niat baik dan lain sebagainya. Nah, sekarang poin berikutnya adalah poin kedua, bagaimana cara kita memiliki niat baik. Nah, pasti bertanya-tanya, gimana caranya memiliki niat baik? Kadang-kadang saja ada orang lewat pendek, kurus, kering, ya, dalam hati kita sudah punya niat yang kurang baik. Apa itu? Menghina. Ini orang kok kecil sekali, ya. Ini orang kok hitam sekali. Nah, itu termasuk bagian daripada ya niat yang buruk, yaitu menghina. Jamaah rahmatullah. Maka dari kitab ini disarikan para ulama memberikan nasihat untuk memiliki niat yang baik adalah memenuhi hati kita dengan urusan-urusan agama. Selalu dalam kehidupan dia penuh dengan urusan agama. Dalam kamus kosakata kepalanya itu isinya sholat berjamaah di Masjid Raya Candi Lama,
ikut pengajian tafsir, ikut pengajian di Masjid Agung, ikut piknik bersama jamaah pengajian. Jadi baca Quran, tahsin di sana sini, zikir. Isinya itu orang-orang yang sebetulnya dia dipenuhi dengan agama. Lawan katanya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan nafsu keduniaan, gemerlap keduniaan. Ini adalah orang-orang yang kebanyakan punya niat buruk yang banyak. Orang yang hawa nafsunya dunia terus, dia akan memikirkan untung dan rugi di dunia, bukan untung dan rugi di akhirat. Jadi jamaah rahmatullah, poin pertama adalah hati kita dipenuhi dengan urusan-urusan agama. Orang yang kelihatannya ustadz tapi dia banyak menipu, dia punya banyak niat buruk, berarti hatinya masih penuh dengan keduniaan. Orang yang tampilannya bukan ustadz tapi banyak niat baik, sering berbuat kebaikan, berarti hatinya dipenuhi dengan urusan agama. Nah, jamaah rahmatullah, poin kedua adalah seseorang ketika ingin memiliki banyak niat baik, dia harus dipenuhi hidupnya dengan urusan agama. Contohnya jamaah rahmatullah, orang yang hatinya itu banyak sekali niat baik, kemudian sampai-sampai dia masuk dalam ranah warok. Ya, warok itu apa? Warok itu orang-orang yang berhati-hati dalam urusan-urusan haram, bahkan yang urusan tidak jelas, urusan makruh. Adalah salah seorang salaf bernama Abu Ishaq Asy-Syairazi. Beliau ketika kalau makan itu ke masjid, jadi istirahat di masjid sama dengan jamaah sekalian, istirahat di masjid, makan. Ketika makan, selesai makan, beliau punya uang 1 dinar senilai dengan 2 juta sekian kalau sekarang mungkin, atau bahkan 4 juta. Tiba-tiba ketika beliau pergi, teringat di kantong kok uangnya tidak ada. Akhirnya beliau balik lagi, dilihat di masjid masih ada uang 1 dinar di sana. Tapi apa yang beliau lakukan? Hatinya sudah dipenuhi dengan urusan agama, hatinya sudah penuh dengan niat baik, bahkan sampai warok. Maka beliau mengatakan, ini uang 1 dinar sama dengan uang saya yang hilang 1 dinar. Tapi bisa jadi ini adalah uang orang lain. Maka beliau pergi, ditinggalkanlah uang 1 dinar itu di masjid. Inilah orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama, dipenuhi dengan niat baik. Nah, jadi jamaah rahmatullah, perbanyak niat baik dan perbanyak urusan-urusan agama. Yang ketiga, apa sih keutamaan enaknya punya niat baik? Keutamaan atau orang yang punya niat baik itu bagusnya seperti apa? Dia akan banyak perbekalan amal soleh, pahalanya akan sangat banyak. Para ulama mengatakan, ya, betapa banyak amalan kecil bisa jadi besar gara-gara niat. Betapa banyak amalan besar jadi kecil gara-gara niat. Sedekahnya banyak, tapi gara-gara dia ingin dipotret oleh salah seorang wartawan, nah, maka sebanyak itu menjadi kecil di hadapan Allah. Dia cuman membersihkan masjid, ya, tapi dari membersihkan masjid dia niat ikhlas lillahi ta'ala, dalam timbangan Allah berat sekali pahalanya. Nah, jadi kita mainkan niat dalam kehidupan kita jamaah untuk mendapatkan pahala yang besar. Poin keempat dan terakhir, niat itu adalah amalan hati jamaah. Jadi niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Para ulama menyampaikan sepakat, ya, niat adalah amalan hati. Jadi kenapa ada nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin fardhu lillahi ta'ala? Itu adalah sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang melihat hati itu suka berbolak-balik, kadang-kadang ragu, kadang-kadang Allahu Akbar, terus di tengah jalan saya ini sholat apa ya? Gitu. Kadang-kadang lupa, saya sholat duhur apa sholat malam, gitu kan? Duhur sama sholat malam jauh sekali. Jadi kadang-kadang hati berbolak-balik. Maka beliau berpendapat, mereka berpendapat
untuk diucapkan nawaitu. Tapi ya yang paling sahih itu apa? Niat ada di dalam hati. Kita mau makan tidak perlu nawaitu makan siang lillahi ta'ala. Mau nendang bola, nawaitu nendang bola gol insyaallah bismillah Allah ta'ala. Tidak perlu. Nawaitu goreng sego sambal pete lillahi ta'ala. Jadi setiap amalan kalau kita ucapkan kan repot Bapak ya. Nah, jadi tidak perlu diucapkan. Ya, semua amalan kita di dalam hati gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meniatkan? Ya, mereka punya ulama rujukan ya. Kalau bisa kita sampaikan, ikut nggak apa-apa. Kalau tidak ya silahkan. Namanya fikih itu kita bertasamuh, saling menghormati. Jadi tidak boleh saya yang paling benar, kamu masuk neraka selamanya, khalidina fiha abada. Ya, jadi semua dalam ranah berijtihad atau berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ini masalah niat ya. Yang terakhir ya. Terakhir, niat baik banyak. Niat baik sangat banyak, tapi yang sedikit adalah niat baik yang ikhlas. Nah, niat baik yang ikhlas ini perlu kita usahakan. Orang berbuat baik banyak, belum tentu dia ikhlas. Ikhlas maksudnya bagaimana? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah lillahi taala, untuk Allah. Walaupun gak ada yang lihat, yang penting Allah Maha melihat. Allah Maha mencatat. Nah, saya menolong orang gak perlu dicatat, gak perlu diliput lillahi taala. Jadi yang terakhir adalah niatkan lillahi taala, atau dalam bahasa syar'inya adalah ikhlas. Semoga Allah mudahkan kita jamaah untuk punya banyak niat baik dan punya niat yang ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.